Salam guys yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan sumber artikel media Rohani Parakletos. Untuk saat ini pembacaan artikel Rohani Kristen dengan judul Khotbah di atas Bukit Part 7. Mata dan harta. Antara harta dan mata jelas tidak ada hubungannya secara langsung. Namun kalau kita mencermati dengan benar antara mata dan harta, ada hubungan yang sangat erat sekali. Dilihat dari fungsinya, mata itu untuk melihat segala sesuatu, termasuk melihat harta. Oleh karena itu, baik buruknya perilaku manusia juga tergantung dari penglihatan yang dilakukan oleh mata. Apakah mata berfungsi dengan baik atau tidak? Tuhan Yesus menggambarkan mata sebagai pelita yang mampu menerangi dan membawa anggota tubuh pergi kemanapun. Bagaimana apabila mata kita sedang sakit atau sedang tidak normal penglihatannya? Apalagi mata itu menjadi buta, jelas tidak lagi melihat terangnya dunia ini. Di sini yang dikatakan Yesus bukan hanya bicara dua mata jasmani yang kita miliki, namun juga berbicara tentang mata rohani. Bila mata rohani dikuasai oleh Kristus, maka harta tidak menjadi tujuan pokok dalam hidup kita, namun harta menjadi alat untuk mencapai tujuan hidup yang yaitu kemuliaan nama Tuhan. Baik atau tidak berkenaan kepada Allah atau tidak tergantung dan mampukah dalam mengatur harta yang kita miliki. Harta bisa menjadi penyebab jatuhnya manusia ke dalam dosa, karena alat yang digunakan untuk mengukurnya adalah status sosial dan iman seorang di masyarakat adalah harta benda. Sesalah dan sebaik apapun kehidupan di masyarakat, kalau tidak mempunyai harta dan banyak, tidak akan dipandang orang. Namun sebaliknya, ketika moralnya kurang, integritasnya di masyarakat juga kurang, tapi mempunyai harta benda yang melimpah, ia akan dihargai orang dan mempunyai status sosial yang tinggi di masyarakat. Mengapa demikian? Karena mata rohani dan pikirannya sudah dibutakan oleh harta. Dengan harta mereka bisa berkuasa dan membeli kekuasaan di semua lini dan semua level struktur masyarakat dan struktur di pemerintah, jual beli perkara, jual beli jabatan, merekayasa persoalan demi keinginan pribadi dan golongannya sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Untuk itu Tuhan mengatakan hati yang gelap. Untuk itu mata hati kita harus disucikan oleh darah Kristus, supaya dijauhkan dari hati yang gelap dan diisi dengan hati yang menyembah Tuhan, hati yang mengasihi dan memujinya. Untuk itu dalam hidup kita jangan sampai ada pikiran, perkataan, dan perbuatan tertuju pada harta. Namun sebaliknya, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita dikuasai oleh Allah yang ada di dalam Kristus. Di dalam kehidupan kita ada dua jalan. Jalan yang lebar yang penuh dengan kesenangan duniawi, tapi ujungnya menuju maut. Sedangkan jalan yang sempit adalah jalan yang penuh dengan kesengsaraan, namun ujungnya penuh dengan damai sejahtera bersama dengan Bapa di surga. Inilah jalan yang harus kita pilih, yaitu jalan yang penuh dengan sukacita dan kesenangan sesaat, namun tidak berbahagia, atau memilih jalan yang penuh dengan kepahitan, pencobaan, namun akan menemui kebahagiaan. Untuk itu jangan menjadi orang yang suam-suam kuku atau berkepala dua, yang sangat dibenci oleh Tuhan. Maka dari itu, kalau pilih mempertahankan mamon atau harta, ya pilih mamon
Begitu juga kalau memilih mempertahankan Kristus, ya harus memilih Dia dengan sepenuh hati. Kata Rasul Yohanes, orang yang demikian dan akan dimuntahkannya. Jangan sampai kita salah memilih jalan. Amin.